Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peran Aplikasi GNSS dalam Penanggulangan Bencana. Nama saya Nurul Setia dengan NIM 33224111053 dari kelas Geomatika Malam 2B. PPT ini berisikan 13 halaman dan berikut daftar isinya. Bab 1, latar belakang. Global Navigation Satellite System atau GNSS merupakan istilah singkatan dari suatu sistem satelit navigasi yang menyediakan posisi geospasial dalam lingkup global. GNSS beroperasi sejak 2009 yang diawali dengan GPS yang merupakan suatu konstelasi yang terdiri tidak kurang dari 24 satelit yang menyediakan informasi koordinat yang akurat secara global. GNSS pun dapat dipergunakan secara global dimanapun dan oleh siapapun di muka bumi ini secara gratis. Rumusan masalah. Di rumusan masalah kita mempunyai dua, yaitu yang pertama ada peran aplikasi GNSS dalam penanggulangan bencana. Dan yang kedua, rintangan atau kendala apa saja yang terjadi di aplikasi GNSS dalam penanggulangan bencana. Tujuannya, mengetahui apa saja peran aplikasi GNSS dalam penanggulangan bencana dan mengetahui rintangan atau kendala apa saja dalam penerapan aplikasi GNSS dalam penanggulangan bencana. Bab 2, tinjauan pustaka. Peran GNSS dalam penanggulangan bencana. Sistem satelit navigasi global atau GNSS, khususnya GPS, memainkan peran penting dalam manajemen bencana yang menyediakan data geolokasi dan waktu yang nyata dan akurat. GPS dalam manajemen bencana sangat penting untuk melacak pergerakan bencana alam seperti topan, banjir, atau kebakaran hutan, sehingga memungkinkan evakuasi dan alokasi sumber daya yang tepat waktu. Selain itu, penerapan GPS dalam manajemen bencana memfasilitasi koordinasi operasi penyelamatan dengan memetakan area terdampak, memandu tim tangkap darurat, dan memastikan penyaluran buat bantuan yang efisien. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan upaya respon dan pemulihan selama keadaan darurat. Berikut ada 4 peran GNSS dalam penanggulangan bencana. Pertama ada operasi pencarian dan penyelamatan. Teknologi GNSS penting untuk respons bencana. Maka berkemampuan GNSS seperti ponsel pintar dan pelacak GPS membantu menemukan dan melacak orang. Drone dengan penerima GNSS mensurvei area yang luas, bukan korban atau bahaya. Alat pemetaan berbasis GNSS menghasilkan peta detail zona bencana, bantu upaya pencarian dan penyelamatan. Yang kedua ada penilaian dan pemetaan kerusakan. Teknologi GNSS membantu respons bencana dan menangkap citra udara beresolusi tinggi dari area yang rusak. Sistem pemetaan bergerak menghasilkan peta 3D yang detail. GNSS menilai kerusakan infrastruktur. Ketiga ada tangkap darurat dan logistik. Yang pertama, sistem manajemen armada berbasis GNSS dapat mengoptimalkan pengerahan kendaraan dan personel darurat. Lalu, dua, pelacakan responden darurat secara real-time dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, manajemen rantai pasokan kemampuan GNSS dapat memastikan pengiriman pasokan penting tepat waktu ke daerah yang terkena dampak. Dan yang terakhir, dan peran yang terakhir yaitu pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Teknologi GNSS sangat penting untuk pemulihan pasca bencana. Survei dan pemetaan berbasis GNSS mendukung perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi. Pemantauan struktur yang rusak dengan teknologi GNSS mengidentifikasi potensi risiko. Teknologi GNSS dapat membantu memulihkan pertanian dan produksi pangan. Rintangan atau kendala. Meskipun teknologi GNSS menawarkan manfaat signifikan bagi manajemen bencana, namun terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diatasi atau perlu dicari solusinya. Pertama, yaitu gangguan sinyal. Di bangunan, pohon, dan cuaca dapat menghalangi sinyal GNSS, dan ini mempengaruhi operasinya. Kedua, ancaman keamanan cyber.
Sistem GNSS dapat diretas. Hal ini dapat merusak integritas dan keandalannya. Lalu yang terakhir, privasi dan keamanan data. Seperti pengumpulan data, analisis data, pengumpulan data dan analisis GNSS menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Bab 3, hasil dan pembahasan. Sejauh ini aplikasi GNSS tentu tetap menjadi hal yang penting di berbagai bidang, terutama dalam bidang penanggulangan bencana. Aplikasi GNSS mempunyai peran yang sangat penting di bidang penanggulangan bencana, walaupun tentu masih ada beberapa kendala dalam penerapan aplikasi ini, seperti gangguan sinyal, ancaman keamanan cyber tadi, dan privasi dan keamanan data. Namun bukan hal yang tidak mungkin di masa depan kita bisa menemukan solusi. Seperti yang pertama yaitu menerima GNSS canggih, yaitu mengembangkan penerima GNSS yang lebih baik untuk kondisi sulit. Lalu ada sistem augmentasi, yaitu meningkatkan akurasi dan keandalan GNSS dengan sistem augmentasi berbasis satelit. Ketiga ada langkah-langkah keamanan cyber, yaitu perkuat keamanan GNSS dan lindungi data GNSS. Dan yang terakhir, privasi dan etika data, yaitu pastikan penggunaan data GNSS yang bertanggung jawab dengan pedoman dan peraturan. Keempat, kesimpulan. Peran GNSS sangat penting untuk manajemen bencana. GNSS dapat membantu pencarian, penyelamatan, penilaian kerusakan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana. Teknologi ini meningkatkan upaya bantuan. Seiring kemajuan GNSS, perannya akan semakin penting dalam mitigasi bencana. GNSS telah mengubah paradigma manajemen bencana dengan memberikan lokasi yang akurat, data waktu nyata, serta dukungan untuk pemetaan, pencarian, logistik, dan pemulihan. Meskipun tantangan seperti interferensi sinyal dan keamanan tetap ada, perkembangan teknologi dan sistem augmentasi terus meningkatkan integritas dan efektivitas GNSS di masa depan. Sekian presentasi dari Imam Prasetya. Semoga presentasi ini memberikan informasi yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.